Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Fasira dari jurusan Pendidikan Biologi kelas 1-2. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai batasan dan ruang lingkup ekologi tumbuhan. Namun, sebelum masuk membahas mengenai batasan dan ruang lingkup ekologi tumbuhan, perlu kita ketahui apa sih itu ekologi. Kata ekologi berasal dari dua kata, yaitu oikos dan logos. Oikos itu sendiri berarti rumah, sedangkan logos berarti ilmu, sehingga dapat disimpulkan bahwa ekologi tumbuhan merupakan, maksud saya dapat disimpulkan bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai interaksi atau hubungan antara makhluk hidup dengan rumah, dalam hal ini adalah lingkungan sekitarnya. Kata ekologi itu sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Haraider pada tahun 1865. Namun, para ilmuwan sepakat bahwa yang pertama kali memperkenalkan kata ekologi adalah Ernest Haeckel pada tahun 1866. Itulah sekilas pengertian ekologi. Selanjutnya, masuk kepada kajian ekologi itu sendiri. Kajian ekologi terbagi menjadi dua bidang, yaitu sinekologi dan autekologi. Sinekologi dalam hal ini dapat juga disebut sebagai ekologi komunitas, sehingga sinekologi membahas mengenai interaksi antara makhluk hidup dengan yang lainnya atau dengan lingkungan sekitarnya, namun dalam lingkup komunitas, berbeda dengan autekologi. Autekologi membahas mengenai interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, namun hanya dalam lingkup populasi. Jadi perbedaan dari kedua ini yaitu ketika sinekologi dalam lingkup komunitas, sedangkan autekologi dalam lingkup populasi. Selanjutnya masuk kepada pengertian ekologi tumbuhan. Tadi telah dibahas bahwa ekologi merupakan ilmu yang mempelajari antara makhluk hidup, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa ekologi tumbuhan merupakan ilmu yang membahas antara makhluk hidup dengan antara tumbuhan dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian lingkungan tempat tumbuhan tersebut memiliki pengaruh atau memiliki faktor terhadap perkembangan tumbuhan itu sendiri. Nah, lingkungan ini terbagi menjadi dua faktor, yaitu ada yang bersifat biotik, ada yang bersifat abiotik. Untuk biotik itu bersifat hidup. Contohnya tumbuhan itu sendiri atau tumbuhan lainnya, hewan, dan segala hal yang bersifat hidup. Atau dapat dikhususkan untuk faktor biotik itu meliputi tumbuhan yang dalam hal ini dalam suatu lingkungan bertindak sebagai produsen, kemudian hewan yang bertindak sebagai konsumen, dan mikroorganisme yang bertindak sebagai pengurai. Kemudian masuk kepada faktor abiotik atau faktor yang bersifat tak hidup. Contohnya adalah air, sinar matahari, suhu, dan kelembapan, serta masih banyak faktor lainnya yang terdapat pada lingkungan yang bersifat tak hidup. Kemudian masuk kepada konsep dasar ekologi tumbuhan itu sendiri.
Jadi, ekologi tumbuhan, pengetahuan ini pada dasarnya perlu yang didasari adanya pemahaman bahwa tumbuhan mampu memberikan reaksi atau mampu berinteraksi serta memberikan respon terhadap faktor yang diberikan. Dalam hal ini faktor fisik seperti faktor biotik dan abiotik. Tadi telah kami jelaskan, untuk faktor biotik itu meliputi faktor hidup seperti tumbuhan lainnya, hewan, dan segala yang bersifat hidup. Sedangkan untuk abiotik itu seperti suhu, sinar matahari, air, tanah, dan kelembapan. Kemampuan makhluk hidup memberikan reaksi atau memberikan respon terhadap faktor yang diberikan dapat digambarkan atau dapat dilihat dari bagaimana adaptasi makhluk hidup itu sendiri. Selain itu, dapat juga dilihat dari perubahan anatomi dan morfologi itu sendiri. Morfologi tumbuhan itu sendiri dapat juga dilihat dari fisiologi serta reproduksi tumbuhan ini. Sehingga untuk melihat respon tumbuhan terhadap faktor lingkungannya dapat dilihat dari adaptasi, morfologi, anatomi, fisiologi, reproduksi, dan juga pola sebaran dari tumbuhan itu sendiri. Berdasarkan struktur ekosistem, terdapat 3 kunci penelaahan ekologi, yaitu individu, populasi, dan komunitas tumbuhan. Tumbuhan sebagai satu kesatuan unit secara individu merupakan tingkatan taksonomi yang disebut sebagai spesies ataupun jenis. Spesies tumbuhan dikatakan sebagai organisme ketika mampu bereproduksi atau melakukan persilangan sehingga menghasilkan keturunan yang bersifat fertil. Penelaahan ekologi tentang bagaimana tumbuhan ini dengan makhluk hidup lainnya akan menghasilkan informasi yang menggambarkan perkembangan tumbuhan itu, sehingga kumpulan dari spesies yang sama dengan yang saling berinteraksi, maka disinilah tercipta yang namanya populasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan kumpulan dari individu yang sejenis yang menempati ruang dan saling berinteraksi. Populasi itu sendiri yang terbentuk dari individu yang sejenis. Kemudian kumpulan dari populasi yang saling berinteraksi yang menempati ruang dengan batasan ruang tertentu serta memiliki ciri, maka inilah yang dinamakan dengan komunitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa komunitas merupakan kumpulan dari populasi dalam batasan ruang tertentu yang memiliki ciri dari komunitas itu sendiri. Kemudian terakhir, setelah komunitas, maka kumpulan dari komunitas ini akan membentuk yang namanya ekosistem, sehingga dapat disimpulkan bahwa kumpulan dari ekosistem, kumpulan dari komunitas akan membentuk suatu ekosistem. Itulah yang menyebabkan mengapa di dalam ekosistem terjadi interaksi yang kompleks, karena di dalam ekosistem terdiri dari banyak komunitas yang saling berinteraksi antara komunitas yang satu dengan yang lainnya dan juga antara dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya masuk kepada pembahasan mengenai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ekologi tumbuhan. Yang pertama ada ilmu fisika. Karena
Mengapa ekologi tumbuhan berkaitan dengan ilmu fisika? Karena faktor-faktor fisik seperti air, tanah, suhu udara, intensitas cahaya itu berkaitan dengan ekologi tumbuhan. Kemudian ada kimia yang berkaitan dengan proses kimia yang terjadi dalam tumbuhan itu sendiri. Kemudian ada matematis atau statistik, karena matematis atau ilmu matematika ini digunakan untuk mengetahui populasi atau komunitas dalam ekologi suatu tumbuhan. Selain itu ada juga taksonomi yang merupakan ilmu ini digunakan untuk mengetahui jenis-jenis atau spesies dari suatu tumbuhan. Kemudian ada struktur tumbuhan, di mana ilmu ini berguna untuk mengetahui struktur baik secara anatomi maupun morfologi dari tumbuhan itu sendiri. Terakhir ada fisiologi yang berkaitan dengan fungsi-fungsi dari tumbuhan itu sendiri. Nah, mungkin itulah pembahasan mengenai batasan dan ruang lingkup ekologi tumbuhan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.